Out of camp, I love rolling around, I love doing the jiu-jitsu, I love putting the gi. 19th on pay-per-view versus Max Holloway. Tune in, guys. It's great to be down here. One more camp. It all ends here. Poirier versus Holloway. The final chapter unfolds the 20th of July at UFC 318. Kencangkan sabuk pengaman dan bersiaplah untuk musim panas yang membara. Bukan hanya karena suhu yang melonjak, tapi karena kobaran emosi dan adrenalin yang akan meledak di UFC 318. Malam tanggal 20 Juli 2025 nanti bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah panggung perpisahan, sebuah penghormatan terakhir untuk salah satu nama paling dihormati dalam sejarah oktagon, Dustin The Diamond Poirier. Setelah 16 tahun menumpahkan darah dan keringat di dunia MMA, Poirier bersiap untuk melangkah sekali lagi ke dalam kandang, bukan hanya sebagai petarung, tetapi sebagai legenda hidup yang akan meninggalkan jejak abadi. Untuk mengenang pengabdian luar biasa itu, UFC menghadirkan sebuah momen istimewa, kembali ke New Orleans, Louisiana, kota kelahiran Poirier, untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Kota yang membesarkan dan mengukir jiwanya, kini akan menjadi saksi dari tarian terakhir sang pejuang. Dan siapa lawan yang pantas untuk menguji nyala terakhir dari api Poirier? Tak lain adalah Max Blessed Holloway, sang juara BMF yang kini mengemban tugas ganda, mempertahankan sabuk kebanggaan dan membalas dendam lama yang membekas dalam sejarah pribadinya. Ini adalah pertarungan trilogi, bab ketiga dari kisah panjang dua jiwa petarung yang selalu memberikan segalanya. Dua pertemuan sebelumnya dimenangkan Poirier, namun narasi kali ini jauh berbeda. Holloway telah tumbuh, ia bukan lagi pria muda yang dulu dikalahkan dengan teknik dan volume pukulan. Kini, ia datang sebagai pemegang sabuk BMF dengan kepercayaan diri dan kekuatan yang ia tunjukkan kala menghancurkan Justin Gaethje lewat KO brutal di UFC 300. Meski sempat gagal merebut kembali tahta kelas bulu dari Ilia Topuria, Holloway tetap menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan di kelas ringan. Lewat unggahan singkat di Instagram, Holloway menyampaikan pesan tersirat namun tegas, Max Win Loading, sebuah peringatan atau mungkin ancaman bahwa ia datang bukan untuk memberi penghormatan, tapi untuk merebut kejayaan. Namun ini adalah kisah tentang Dustin Poirier, tentang lelaki yang lahir dari kerasnya jalanan Louisiana, bertarung sejak remaja untuk mencari arti hidup dan membuktikan dirinya di tengah dunia penuh kekerasan. Ia bukan hanya sekadar petarung, ia adalah simbol ketangguhan, konsistensi, dan keberanian. Selama bertahun-tahun, Poirier telah menumbangkan nama-nama besar seperti Eddie Alvarez, Conor McGregor, Justin Gaethje. Namun satu kehormatan tertinggi selalu menghindarinya, sabuk juara sejati UFC. Harapan terakhir itu datang di UFC 302 saat ia menantang Islam Makhachev untuk gelar kelas ringan. Dalam pertarungan yang membuat dunia terdiam, Poirier bertarung dengan hati. Ia memaksa sang juara ke tepi jurang, menampilkan performa penuh semangat dan ketahanan. Namun, takdir berbicara lain. Di ronde kelima, di arse choke yang mematikan membuat Poirier terpaksa mengakui kekalahan, meski ia tak pernah benar-benar jatuh. Kini saat semua mata tertuju ke New Orleans, Dustin Poirier kembali dengan satu tujuan terakhir, menutup kisahnya dengan kemenangan yang bermakna. Sabuk BMF mungkin bukan gelar resmi UFC, tetapi bagi Poirier, ini adalah simbol keberanian, jiwa bertarung, dan loyalitas terhadap seni bela diri sejati. Jika ia mampu mengalahkan Max Holloway untuk ketiga kalinya dan mengangkat sabuk itu di tengah sorak-sorai kampung halamannya, maka Dustin Poirier tak hanya akan pergi sebagai pemenang. Ia akan meninggalkan oktagon sebagai legenda, seorang petarung sejati yang tidak pernah menyerah, tidak pernah melenceng, dan selalu menaruh hatinya dalam setiap pertarungan. UFC 318 bukan hanya malam pertarungan. Ini adalah bab terakhir dari epos panjang seorang pejuang yang hidup dan bernapas untuk seni bela diri. Ini adalah perpisahan, ini adalah warisan, ini adalah Dustin Poirier.
Namun sebelum takdir diputuskan di bawah gemerlap lampu arena, mari kita selami kekuatan dan kelemahan dua petarung yang akan menciptakan sejarah malam itu. Karena setiap pertarungan besar bukan hanya tentang nama besar, tapi tentang siapa yang membawa nyala lebih terang di dalam dirinya. Kekuatan terbesar Puar tak pernah hanya terletak pada teknik atau kekuatannya, tetapi pada jiwa bertarung yang tak bisa dihancurkan. Ia adalah definisi dari grit, daya tahan luar biasa, pukulan kombinasi mematikan, serta keahlian gulat dan Brazilian Jiu-Jitsu yang makin matang dari waktu ke waktu. Di stand up, Poirier adalah penyerang tajam yang tak takut bertukar pukulan. Di matras, dia tenang, cermat, dan siap menjebak lawan dalam jebakan teknis. Namun, usia dan waktu mulai meninggalkan jejak. Setelah lebih dari 35 pertarungan profesional, refleksnya mulai melambat sepersekian detik. Kemampuan menyerap pukulan yang dulu seperti baja, kini mulai menunjukkan retak-retak kecil. Ia masih bisa berdiri di tengah badai, tapi badai itu kini datang lebih deras dari sebelumnya. Poirier juga dikenal sebagai petarung emosi, hati dan semangatnya kadang menenggelamkan kalkulasi strategi. Dalam pertarungan terakhirnya dengan Makhachev, ia bertarung dengan hati, bukan akal. Keindahannya adalah juga kelemahannya. Ia ingin bertarung, bukan bermain aman. Sementara itu, Max Holloway adalah badai dari Hawaii. Volume pukulannya yang luar biasa, kecepatan tangan yang konstan, dan daya tahan nyaris supernatural menjadikannya mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba bertahan lebih dari 3 ronde. Holloway adalah arsitek dari chaos. Ia membuat lawan berpikir bahwa pertarungan akan tenang, lalu menghancurkan mereka dalam gelombang combo yang tak henti. Keunggulan Max terletak pada kardio tiada habisnya, IQ bertarung tinggi, dan kemampuan membaca jarak serta ritme yang membuatnya terlihat seperti sedang berdansa di atas api. Dalam pertarungan 5 ronde, sedikit petarung yang bisa menyamai stamina dan determinasi Holloway. Namun seperti Puar, ia pun bukan tanpa celah. Holloway adalah petarung volume, bukan KO artis alami. Untuk mengalahkan seseorang seperti Puar, yang bisa mengubah arah pertarungan hanya dengan satu pukulan keras, Holloway harus bertarung nyaris sempurna. Tingkat kerusakan yang diterima Holloway dari pertarungan sebelumnya pun mulai menumpuk. Meski masih tahan pukul, setiap pertempuran adalah risiko mengikis ketahanan itu lebih cepat. Siapa yang lebih dekat dengan kemenangan? Pertarungan ini bisa diibaratkan seperti api dan badai saling beradu. Jika pertarungan berlangsung singkat dan eksplosif, Poirier memiliki peluang besar. Kekuatannya untuk mencetak kerusakan dalam waktu cepat dan mengubah jalannya laga dalam 1 detik adalah senjatanya yang paling menakutkan. Namun jika pertarungan memasuki ronde-ronde akhir dan Holloway mampu menahan tekanan di awal, maka gelombang serangannya yang tiada henti bisa menguras Poirier. Strategi Holloway akan menitik beratkan pada kelelahan, merusak dari dalam, dan menguasai skor kartu juri sedikit demi sedikit. Di antara dua kekuatan ini, satu hal yang pasti, pertarungan ini tidak akan berakhir tanpa luka, tanpa darah, tanpa jiwa yang terkikis. Kemenangan akan datang bukan pada siapa yang lebih kuat secara teknis, tapi pada siapa yang lebih rela kehilangan segalanya untuk satu momen keabadian. Dan dalam pertarungan semacam ini, terkadang bukan siapa yang terbaik yang menang, tapi siapa yang tak bisa menerima kekalahan. Dan ketika bel terakhir berbunyi, ketika suara gemuruh penonton memudar menjadi keheningan suci, hanya satu yang akan berdiri sebagai pemenang. Namun di atas segalanya, lebih dari sabuk, lebih dari kemenangan, lebih dari nama, yang akan dikenang adalah keberanian. Jika ini benar-benar menjadi tarian terakhir Dustin Poirier, maka ia menari bukan untuk gelar, tapi untuk kehormatan. Ia berperang bukan untuk membuktikan diri, karena itu sudah ia lakukan ribuan kali, tetapi untuk meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Max Holloway mungkin datang membawa badai, tapi Poirier akan membawa kenangan, luka, dan cinta dari setiap pertarungan yang telah membentuknya menjadi legenda. Dan malam itu di New Orleans, siapapun yang menang, dunia akan tahu bahwa kita menyaksikan akhir dari kisah seorang pejuang sejati. Seorang anak dari Louisiana yang tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, dan selalu berjalan ke arah api. Karena warisan sejati tidak ditulis dalam sabuk, tapi dalam darah, jiwa, dan sejarah. Selamat datang di bab terakhir, selamat datang di UFC 318. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.